Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya, seperti yang tertera dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yang berarti, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud paling sempurna di sini adalah Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak, sedangkan hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Allah juga menciptakan manusia yang makan menggunakan tangan dan diberi keistimewaan berupa akal. Al-Quran menggambarkan tahap-tahap pertumbuhan janin di dalam rahim secara jelas dan akurat, dan membagikannya ke dalam 7 fase seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Quran Surat Al-Mu'min ayat 12-14 diterjemahkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan seperti itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Kemudian ada pun tahapan pembentukan manusia yang fase pertama yaitu tanah. Dalam Quran Surat Syad ayat 71 dijelaskan bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dari tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Fase kedua adalah fase nutfah atau bisa disebut air mani. Allah berfirman, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Quran Surah Fatir ayat 11. Secara etimologi, nutfah adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksud nutfah di sini adalah nutfah laki-laki dan perempuan, atau spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Fase ini dianggap sebagai mukjizat medis lain karena ia sangat cocok dengan kesimpulan kedokteran modern yang menyatakan di antara jutaan spermatozoa hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur perempuan. Spermatozoa ini adalah pilihan dari sekian juta spermatozoa lain. Fakta ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disabdakan sejak 1400 tahun lampau, yaitu tidak setiap air terlahir seorang anak. Hadis riwayat Muslim. Fase ketiga yaitu fase alaqah atau segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu, zigot sudah mempunyai sifat aluk atau bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin. Disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 2, Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Alaqah hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanannya. Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genital baik berjenis laki-laki ataupun perempuan. Fase yang keempat yaitu fase mudgh atau segumpal daging. Sebab penamaannya mudgh ialah karena pada saat diteropong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini terbentuk lempengan daging merah yang disebut dengan plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh aliran darah ibu akan menembus plasenta. Dari sini, tali pusar yang terhubung ke bayi akan membawa nutrisi dan oksigen untuk bayi. Fase ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau sesudahnya atau sebelumnya sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi. Kemudian menjadi mudgh seperti itu, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh ke dalamnya. 5. Fase izam atau tulang. Pada fase ini salah satu bagian dari ruas mudgh akan berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Fase yang keenam adalah kisah al-izam bilam. Kisah yang artinya membungkus dan lam yang artinya daging. Diibaratkan seperti pakaian yang membungkus tulang. Selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang itu tercipta terlebih dahulu sebelum sel-sel daging terbentuk. Fase ini ditandai dengan menebarnya otot-otot yang menyelimuti tulang. Biasanya,
terjadi di akhir minggu ke-7 hingga akhir minggu ke-8 kehamilan. Fase yang ke-7 atau fase yang terakhir adalah fase insya atau pembentukan manusia. Disinilah kemujizatan ilmiah dari firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi, "Kemudian kami jadikan dia menjadi makhluk yang berbentuk lain." Atau maknanya Allah SWT menciptakan manusia menjadi makhluk yang berbentuk lain dari ciptaannya. Di fase ini berkembang sangat cepat dibanding fase sebelumnya. Janin mulai berbentuk menjadi ciptaan Allah yang berbeda dari makhluk lainnya. Organ-organ dan sistem organ mulai berkembang sesuai dengan fungsinya. Dan janin siap untuk menerima kehidupan baru di luar rahim. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi. Sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptakannya sebagai manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya.